Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Karen Nina, Rabiatul, Geraldi, Diki, Siti Ulia, dan Nur Wahyuni yang merupakan kelompok suku Melayu. Dalam tugas ini, kami melakukan wawancara kepada kepala adat suku Melayu yang bertepatan di Balai Adat Melayu di Jalan Diponegoro. Dan berikut adalah wawancara yang kami lakukan. Lebih suku asli. Ya, suku aslinya seperti ini. Kayak di Pekanbaru itu ada suku Senaplan, suku Senaplan. Kemudian ada suku Tenayan. Tenayan itu suku Tenayan. Lalu di Rumbai ada suku Pebilang Penambang. Nah, itu dia. Jadi mereka, jadi ada wilayah itu ya di tangan-tangan mereka. Itu dia. Kalau namanya kalau ada beberapa suku yang masih ada lengkap berarti kata ada struktur adatnya, struktur pimpinan adat ya ada. Kalau di Pekanbaru mereka disebut batin kepala sukunya itu. Jadi ada batin, wakil batin tersebut dengan pemungkat ya, tongkat. Mereka penungkat itu wakil batin namanya. Jadi penungkat itu dilambangkan kehormatan. Nah, itu jabatan. Penungkat batin itu jabatan, penungkat itu jabatan. Di bawah mereka kan lagi monti, mungkin sekarang sila kita menteri. Mereka sebut monti. Ada biasanya monti itu biasanya antara 2 sampai 4 monti. Ya, monti dalam istilah maksudnya munti-munti apa saja itu dalam sebutan mereka. Jadi ada yang mereka sebut ganjungur, apa istilah saya lupa, ada silsilah mereka 4. Nah, itu aja. Kemudian ada sebelah sekali itu ada Ulu Balang. Terus ini sebut kalau orang dia di Pekanbaru yang lengkap itu baru Tenayan. Kalau di Senaplan itu kita baru jumpa keturunannya baru, jadi belum tidak ada strukturnya secara lengkap. Nah, ya, kalau di tempat lain yang ada strukturnya itu yang lengkap itu Sakai, Talang Mama. Nah, yang baru-baru ini di luar itu ada Gasip masuk juga kita seperti itu. Saya boleh bertanya lagi Pak, itu kalau misalnya di bagian orang-orang berpengalaman itu kalau misalnya di Melayu itu kan Pak, itu kenapa disebut gelarnya Datuk ini Pak? Datuk itu kan orang dulunya orang yang dituakan gitu kan. Nah, jadi mereka beli gelar Datuk. Jadi ada datuk, jangan yang datuk diperoleh karena jabatannya. Nah, ya, kayak batin itu dia dipanggil kan datuk batin. Selama dia menjabat batin, datuk. Tidak lagi tidak dipanggil datuk lagi. Ada yang tapi datuk itu bukan gelar yang diturunkan. Kecuali kan ada gelar diturunkan ke tanggung Wan itu gelar yang diturunkan karena keturunan gitu. Kalau untuk beliau di bernama Sri Ali Azhar dulu itu digelar Datuk juga kan Pak? Itu kena pengurus lama. Masa almarhum Ya, sebenarnya karena dia ketua umum Majelis Kerapatan Adat. Nah, jadi selama dia menjabat ketua umum Majelis Kerapatan Adat, dia memakai gelar itu. Jadi untuk ini Pak, setelah penggantinya Pak almarhum Pak Al-Azhar, siapa menggantikannya Pak? Sri Marjohan Yusuf. Wakilnya pada itu Timbalan dan nanti kalian tinggalkan nama dengan ya. Iya. Saya masalah ya. Iya. Tulis di sini aja lah, tulis nama
dengan nomor WA. Baik Pak. Itu kan dari matamu kita masih ada ini. Kan dari mana? Dari asal dari sini. Ya, saya dari asal sini juga. Pekanbaru atau Iya, Pekanbaru. Pekanbaru. Di mana tinggal sini? Orang tua dari mana? Orang tua di aslinya di India Pak. Oh ini. Jadi tinggal di sini sama ayah. Oh semangat. Sukajadi. Oh Kalau saya ibu Panjang, ayah orang asli sini, Senapelan. orang Senapelan. Kalau- Senapelan di mana tinggal Senapelan? Daerah Pasar Bawah, Pak. Ya, saya tinggal situ Pak di Jalan Mindra. Kesehatan. Hah? Sebelumnya orang sana. Oh, udah pindah. Iya. Ini namanya. Oh, di Pasar Bawah dekat mana ya? Kurang tahu saya. Oh, Pak. sekarang tinggal situ lagi ya. Iya. Nah, terus ada lagi? Ada lagi Pak, terakhir nih Pak pertanyaan saya nih, Pak. Soal bagaimana kita nih kan Pak, di adat Melayu kita itu ada permasalahan tentang sengketa tanah di bagian apa karangan-karangan di adat Melayu ini selalu ada keributan permasalahan Ya, sekarang soal tanah. dulu nggak ada ya. Kalau waktu dulu gimana tuh Pak sampai bisa ribet gitu Pak? Ya kan masing-masing itu kan tanah adat itu ditetapkan oleh Sultan Anunya, batas-batas wilayahnya. Dan pada saat itu bagi mereka saat itu untuk batas-batas itu jelas. Sekarang mungkin bagi kita kurang paham batas-batas itu. Dan kedua mungkin juga nilai tanah kan udah naik kan. Jadi kalau saya dulu kan hutan. Iya. Nah, jadi kalau dulu itu batas-batas tanah itu seperti inilah. Kita sekarang baru selesai itu pengukuran di Batin Sebangga. Jadi salah satu contoh batas-batas tanah itu gini. Mereka menyebutkan batas Batin Sebangga ini Sakai. Dengan Datuk Laksamana katanya adalah sejauh mana air laut naik ke darat. Kan susah kita prediksinya. Nah, jadi mungkin yang dia maksud itu ROP. Yang mengerti ROP ya, air laut naik ke darat. Nah, kalau sepanjang air laut itu naik ke darat, maka itu milik Datuk Laksamana. Nah, bagian yang tidak kena ROP itu berarti milik dia. Nah, sekarang gimana ukurnya? Kalau tanah itu sudah mahal harganya, ya kan? Kalau dulu mungkin dianggap biasa-biasa aja, ya udahlah lebih kurang. Terus sekarang kok udah dihitung per meter kalau bergeser dia. Iya. Nah, itu harus dipertemukan, diselesaikan baik-baik. Itu aja cuma jalan. Nah, batasnya mana Pak? Batasnya katanya dalam catatan sejarah kami sepanjang air laut naik ke darat. Nah, ya masalah gitu kan. Nah, jadi kita mesti ukur sampai kemana rob itu naik ke darat. Apakah sama dulu atau tidak? Nah, kalau masing-masing, kalau salah satu pihak bilang, enggak, naik dulu rob itu jauh lagi ke atas katanya. Nah, ya kan susah. Nah, seperti itu. Jadi diselesaikan dengan mau tak mau ya musyawarah. Musyawarah. Ya musyawarah saja, tidak ada jalan lain. Nah, kira-kira sampai di mana itu dia. Nah, seperti itu. Nah, ada yang lagi kita jumpa di di Kampar kalau tidak salah itu, yang itu kurang ingat saya, udah lama soalnya. Cuma saya ingat itu dia nyebut gini, sampai batas durian di Takuk Rajo. Batas durian Takuk Rajo itu tidak dapat kami cari. Saya bilang, kalau salah saya, itu bagi macam desainnya sedang selesaikan. Tapi yang jelas inilah yang Sebangga ini baru selesai, Batin Sakai Batin Sebangga itu baru selesai, itu dia. Salah satunya adalah batas sampai antara dia dan Datuk Laksamana di Dumai itu sejauh mana ada laut naik ke darat. Nah, itu dia. Itu batas-batas kelam. Ya sekarang susah juga ditemukan. Jadi ya mau tak mau musyawarah dan itu makan waktu. Belum lagi kalau tanda-tanda alam itu hilang atau berubah. Itu juga seperti umpamanya mata sungai. Ke sungai bisa jadi menyempit, ya kan? Atau dia melebar karena pengaruh abrasi kan? Jadi masalah. Masing-masing nak mau dari mana kan, ini sungai terus lebarin jadi kami sampai sini. Begitu. Berarti itu ya Pak. Kalau sekarang nggak ada lagi gitu. Ya kalau sekarang kalau dalam penetapan tanah adat
tetap seperti itu. Mereka minta seperti itu karena penetapan tanah adat itu berdasarkan tambo itu sejarah yang mereka punya. Jadi ya tambo, trombo atau tambo. Nah, seperti itu juga. Jadi kalau mereka klaim katanya tanah adat kami dari sampai sini, ya kita ulang kayak trombonya seperti apa, kita ulang ukur itu. Nah, kemudian batas-batas itu mempunyai suku A dengan suku B, kita ajak bermusyawarah menentukannya. Adalah lebih kurang daripada nanti jadi masalah berkepanjangan. Ya memang makan waktu, ya kan? Itu kurang lebih berapa hari tuh Pak? Kalau Bukan hari, lama, bulan. Lama menentukannya karena kita mesti cari betul yang pas menurut trombo atau sejarahnya tuh. Biasa menjadi ukuran itu sungai. Sungai. Nah, itu saya bilang. Sungai itu Itu sejarah. saya bilang apa namanya? Kayak batas Batin Sebanga dengan Batu Laksamana tadi sejauh jauhnya air laut naik ke darat. Kita mesti tentukan betul air laut yang naik ke darat itu seperti apa dan sejauh apa pada masa itu. Ya kan? Tentu ya, Apa diukur air itu. pasang atau pasang tertinggi. Pasang tertinggi baru dihitung. Ada lagi di Rupas itu beting ya. Beting itu pasir datang. Mereka datang ke kano ke tepi pantai, bahkan sampai menjorok ke laut, itu mengganggu kapal. Oleh masyarakat dari dulu mereka panen itu, mereka jual lah siapa yang membeli. Nah, sekarang kan masalah itu merusak lingkungan. Kemudian kalau tidak diambil itu mengganggu kapal yang lewat. Kalau diambil itu harus ada izin. Kedalaman. Iya. Itu ada juga mereka tentukan sendiri. Batasnya seperti ini beting namanya Pak, pasir datang gitu. Ditentukan dulu tanah itu milik siapa. Kalau milik mereka ditengok dan tombonya. Kemudian dilihat dalam undang-undang kerajaan, dulu masuk kerajaan mana mereka kayak Eropa itu masuk kerajaan Siak. Dilihat kalau tanah datang itu milik siapa, milik raja kah atau milik masyarakatnya. Dia ada tanah datang, tanah macam tanah mereka sebut tanah kayat ya. Tanah kayat, tanah hayat itu berbeda. Tanah yang datang, kemudian ada tanah yang timbul. Itu pemiliknya ada masing-masing. Itu jadi itu kalau di tanah dalam adat ditentukan seperti itu. Tanah yang timbul ini tahu kalau kayak delta di sungai itu numpuk sampah timbul jadi tanah. Kemudian ada pemilik. Siapa miliknya? Lihat tembok mereka. Kalau dalam tembok itu milik sultan, nanti tidak ada milik mereka itu, milik negara ada tuh. Kalau tanah yang timbul ada batas-batas yang ditentukan kalau di sekitar ini berarti milik mereka, berarti milik tanah adat. Ada tanah hayat itu gini seperti ini, tanah kayat tuh kayak Tetembilan. Itu kan tanah itu melumpur, tapi dia ke darat, lumpur. Jadi kalau orang punya tanah dulu dia punya 10 meter, tentu kena lumpur tuh terus masuk. Jadi 15 meter dari situ. Siapa punya 5 meter lagi? Kalau sekarang langsung dia klaim kan punya dia ke depan tanah dia. Kalau dulu Sultan membuat batas-batas tentang itu. Terus hingga sekarang tanah adat tuh masih dijaga sama pemerintah atau bagaimana? Tanah adat itu sampai sekarang kan itu saya bilang tadi dulu tanah tidak ada harganya, sekarang sudah mulai. Jadi dengan kondisi sekarang muncul pernyataan-pernyataan bahwa mereka ada suku ini, suku itu, segala macam. Dan itu dibenarkan undang-undang. Dan itu dibenarkan undang-undang, ya kan? Cuma untuk menyatakan bahwa mereka suku A atau suku B ada aturan-aturan yang harus mereka penuhi gitu. Seperti namanya memang masyarakat adatnya masih ada. Misalnya itu lama misalnya. Ya, kemudian kalau masih ada Local wisdom. Ya, ada local wisdom itu yang masih Kearifan mereka lokal. pergunakan. Kadang umpamanya seperti adat nikah kawinnya. Nah, berbeda dengan tempat lain, mereka punya ciri khas sendiri. Ada sunat rasul itu sendiri. Kemudian ada perayaan menyambut bulan puasa, satu Muharram. Ada enggak? Seperti itu masih ada atau tidak? Kalau enggak ada ya enggak ada lagi masyarakatnya. Jadi tanah itu milik negara apa gitu? Kalau sementara ya milik negara. Nanti setelah mereka ada, mereka boleh tunjukkan kepada negara mereka masih ada. Bahwa tanah adat mereka itu berdasarkan trombonya itu seperti ini.
Nah, itu dibicarakan ulang, bicarakan kembali. Babol kok itu. Nah, Baiklah Pak, kalau hanya itu saja yang disampaikan. Terima kasih banyak ya Pak atas sudah wawancara kepada kami. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.